Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Bab 3315. Bergabunglah dalam kesenangan. Bab 8886 sampai dengan bab 8890. Ninja. Fei Kexin terkejut dan ingin menanyakan lebih detail kepada Ye Chen. Tetapi ketika dia mengira ada ninja di antara agen Chia dan Kementerian Luar Negeri Jepang, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Situasinya mendesak dan dia tidak bisa membiarkan dirinya bertanya terlalu banyak. Jadi dia segera bertanya pada Ye Chen, "Apa rencana Tuan Ye?" Ye Chen berkata, "Saya datang jauh-jauh untuk menonton konser bersama istri saya. Saya tidak bisa membiarkan penyanyi itu menghilang atau dibunuh." Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan, "Jaga curan baik-baik. Aku akan segera menyelesaikan masalahnya." Ketika Fei Kexin mendengar ini, dia segera berhenti dan berkata ke punggung Ye Chen, "Jangan khawatir, Tuan Ye." Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke pesta. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat dan beberapa ninja tidak bisa menjadi lawannya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen. Yang paling penting adalah melakukan dengan baik apa yang Ye Chen perintahkan. Saat ini, di luar pintu, Mitsui Yoshitaka baru saja menyuruh Tawana, Trevor, dan sekelompok agen masuk ke dalam mobil. Mereka mengendarai total 4 kendaraan. 3 di antaranya berbendera Amerika dengan konotasi diplomatik di bagian depan, yaitu 2 buah mobil Cadillac Escalade dan sebuah bus Toyota yang dicat serba hitam. Kendaraan niaga Toyota lainnya merupakan kendaraan dinas Kementerian Luar Negeri Jepang. Dengan formasi seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa semua catatan dokumen sebelumnya dan dokumen terkait telah tersedia, Mitsui Yoshitaka sejauh ini tidak menemukan masalah apapun di dalamnya. Alasan mengapa Ye Chen bisa menemukan masalahnya adalah karena dia terlalu akrab dengan ninja. Ketika dia datang ke Jepang untuk menyelamatkan Nanako Ito, dia melakukan kontak dengan sebagian besar keluarga ninja terkemuka di Jepang dan membunuh banyak dari mereka. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakteristik ninja dan cara pelatihan fisik. Jadi dia sudah tiba kapan orang-orang ini pertama kali tiba. Ketika saya tiba, saya menemukan bahwa yang disebut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang semuanya adalah ninja tanpa kecuali. Kali ini, Ye Chen melihat Tawana dan pacarnya Trevor masuk ke dalam bus Toyota hitam, dan langsung berteriak, "Tunggu sebentar." Mitsui Yoshitaka berbalik dan melihat Ye Chen keluar, dan bertanya dengan sopan, "Apakah ada yang salah, Tuan Ye?" Marvin melangkah menuju Escalade tempat Tawana dan Trevor duduk,
dan pada saat yang sama berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, pesta Anda terlalu membosankan. Keadaan di sini lebih seru. Saya berencana untuk ikut bersenang-senang." Ikut bersenang-senang? Mitsui Yoshitaka tercengang. Chia sedang menangani sebuah kasus. Jangan meremehkan pengaruh agen Chia Amerika hanya karena ini adalah Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat pemerintah AS selalu berjalan menyimpang di Jepang. Ye Chen tidak menganggap mereka serius. Jadi, dia segera meraih Ye Chen dan berbisik, "Tuan Ye, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut serta dalam kegembiraan Chia. Anda adalah teman Nona Fei. Jika terjadi sesuatu, saya benar-benar tidak bisa mengikuti Fei." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Mitsui, keuntungan terbesar saya adalah saya tidak mendengarkan nasihat." Meski begitu, dia sudah melewati Mitsui Yoshitaka dan sampai di depan bus Toyota. Agen palsu bernama Pete Roger hendak masuk ke dalam mobil. Ketika dia melihat Ye Chen mendekat, dia segera memperingatkan dengan suara dingin, "Chia sedang menjalankan tugas resmi. Harap menjauh dari personel yang tidak relevan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya pengawal Tawana. Jika kamu membawanya pergi seperti ini, saya harus menemaninya." Tawana dan Trevor yang berada di dalam mobil sama-sama sedikit bingung. Mereka tidak habis pikir kenapa Ye Chen yang selama ini merasa sedikit risih dengan Tawana tiba-tiba mengaku sebagai pengawal Tawana dan bersikeras untuk masuk ke dalam mobil untuk menemani orang-orang bersama. Peter Roger jelas tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia menjelaskan kepada Marvin, "Maaf Pak. Sekarang waktunya penanganan kasus Chia. Kami hanya mengizinkan orang yang terkait dengan kasus investigasi untuk berpartisipasi. Yang lain hanya bisa meminta maaf." Ye Chen berkata seperti bajingan, "Jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak mengizinkan aku masuk ke mobil hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Aku bilang begitu." Peter Roger menatap Ye Chen, menahan amarah di dalam hatinya, dan memperingatkan dengan suara dingin, "Tuan, saya tidak bercanda. Sebaiknya Anda segera menyingkir dan jangan membuat diri Anda mendapat masalah yang tidak perlu." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Kamu berbicara banyak omong kosong. Saya masih mengatakan hal yang sama. Jika Anda tidak mengizinkan saya masuk ke dalam mobil, Anda tidak dapat pergi. Kecuali Anda menembak saya. Saya tidak percaya Anda. Di depan Tuan Mitsui, Anda tidak bisa pergi. Beraninya Anda mengambil tindakan." Peter Roger tiba-tiba merasa sedikit bingung. Tugas awalnya adalah membawa Tawana pergi dan menanganinya. Namun, di pesta tadi, pacar Tawana, Trevor, bersikeras untuk mengikutinya hanya bisa membiarkan Cui Buddha menemaninya. Dan sekarang orang lain yang mengaku sebagai pengawal Tawana terbunuh. Jika dia diizinkan masuk ke mobil lagi, akan ada 2 orang lebih banyak dari yang direncanakan. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Ye Chen jelas bukan seseorang yang bisa menyerah begitu saja.
Jika dia tidak membiarkannya masuk ke dalam mobil, kemungkinan besar dia akan bertahan selamanya. Tapi sekarang dia tidak bisa langsung menyerah di depan. Dari Mitsui Yoshitaka, warna aslinya akan terlihat. Dalam hal ini, meskipun Anda hampir tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut, akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Dan pada akhirnya dia hanya bisa mengertakkan giginya tanpa daya dan berkata kepada Ye Chen, "Oke, kamu boleh naik. Tapi aku memperingatkanmu, kamu harus benar-benar mematuhi persyaratan kami." Oke, melihat dirinya terpaksa tidak punya pilihan, Ye Chen tersenyum bangga dan segera melangkah ke dalam bus Toyota. Peter Roger memblokir pintu, menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata pada dirinya sendiri, "Karena kamu mencari kematian sendirian, jangan salahkan aku karena mengirimmu ke jalanmu." Melihat dia memblokir pintu mobil dan tidak bergerak, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Apakah kamu tidak mendengar? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bagaimana saya bisa masuk jika kamu tidak keluar dari jalan?" Peter Roger sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dan dengan jantung yang tiba-tiba, dia menyingkir untuk memberi jalan bagi Ye Chen. Ye Chen masuk ke dalam mobil dan melihat selain pengemudi, ada 6 orang yang duduk di dalam mobil. Bus Toyota ini awalnya memiliki 20 kursi, namun ternyata telah dimodifikasi sehingga hanya tersisa 4 baris kursi kelas 1. Dengan 2 kursi di setiap baris. Saat ini, seorang pria kulit putih sudah duduk di baris pertama, dan kemungkinan besar kursi yang kosong adalah Pete Roger, Tawana dan Trevor duduk di baris kedua, dan 2 orang duduk di baris ketiga. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, dia melihat situasinya. Saat bertemu dengan mata Tawana, Tawana tampak terkejut dan bingung datang untuk ikut bersenang-senang. Ketika Ye Chen melakukan kontak mata dengannya, yang dia pikirkan adalah wanita ini dan pacarnya sudah terjepit di antara mereka, dan kecuali kaca depan, jendela lain mobil ini semuanya menghitam, dan situasi internal tidak bisa terlihat dari luar. Jika mereka berempat ingin menyerang mereka di dalam mobil, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Peter Roger di sebelahnya berkata kepada orang di baris pertama, "Lucas, pergi ke baris terakhir dan biarkan dia duduk di kursimu." Saat pria bernama Lucas hendak bangun, Ye Chen mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahunya dan mendorongnya kembali ke tempat duduknya. "Bolehkah aku membiarkanmu memberiku serahkan tempat dudukmu? Aku akan pergi ke baris terakhir dan menyelesaikannya." Peter Roger tiba-tiba menjadi gugup. Rencananya adalah membuat 2 orang di baris ketiga menyerang Tawana dan Trevor segera setelah mobil melaju keluar dari kubah adalah bangkit, menusuk dan mendorong leher kedua orang tersebut, dan mereka akan langsung terbunuh dalam waktu setengah menit. Awalnya, semua ini mudah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen, seorang pembuat onar,
akan duduk di baris terakhir begitu dia muncul pergerakan semua orang di depannya. Harus jelas. Apalagi menyuntikkan obat ke mereka ketika mereka tidak memperhatikan. Kemungkinan besar Ye Chen akan mengetahuinya segera setelah jarum suntiknya dikeluarkan. Jadi, Peter Roger tanpa sadar menarik Marvin dan berkata, "Kamu boleh duduk di baris pertama." Ye Chen menjabat tangannya, melepaskan tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, "Saya bisa duduk dimanapun saya mau. Apakah Anda perlu mengarahkan jari Anda ke sini?" Bersambung.